Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk pada sistem pengapian konvensional, yaitu kita membahas lebih rinci mengenai perkomponen pada sistem pengapian ya. Kali ini kita masuk pada coil, yang dimana coil itu terdiri dari beberapa komponen inti yang nantinya akan menyebabkan fungsi pada sistem pengapian itu berjalan dengan baik atau optimal. Uh, Sedikit mengulas pertemuan kemarin ya, yang saya sudah bagikan pada pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sedikit meringkas ya, atau mereview sejenak, yaitu pada sistem pengapian konvensional untuk menghasilkan percikan bunga api ya, pada busi yang kuat dan tepat untuk memulai pembakaran. Jadi adanya sistem pengapian konvensional ini, ya tujuan utamanya apa? Busi bisa mengeluarkan percikan bunga api. Itu adalah tujuan adanya sistem pengapian. Diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang sudah dimanfaatkan ya pada akhir langkah kompresi. Yang ini harus kalian ketahui ya lebih lanjut untuk memulai materi selanjutnya, yaitu yang harus kalian ingat-ingat apa, yaitu fungsi pengapian untuk biar busi itu bisa memercikan bunga api untuk melakukan proses pembakaran. Itu adalah intinya. Nah, kali ini kita masuk pada prinsip pembangkitan tegangan tinggi ya. Kenapa di coil itu bisa membangkitkan tegangan yang sangat tinggi, yang aslinya hanya 12 volt dari baterai. Nah, namun kenapa sih bisa memercikan bunga api pada busi? Nah, ini ada prosesnya. Oke, mari kita simak. Jadi pada saat kontak pemutus atau platina tertutup, maka arus dari baterai akan mengalir ke kumparan primer coil. Kemudian mengalir ke kontak pemutus, kemudian ke massa. Apa efeknya aliran arus ini? Ya, efek dari aliran arus pada kumparan primer ini adalah terjadinya medan magnet pada kumparan primer. Kemudian medan magnet ini diperkuat oleh inti besi. Apa yang terjadi pada saat kontak pemutus terbuka? Pada saat kontak pemutus terbuka, maka medan magnet yang ada atau yang terjadi pada kumparan primer saat platina tertutup akan hilang dengan cepat. Pada saat medan magnet hilang, maka terjadi tegangan induksi diri pada kumparan primer yang berwarna biru, dan pada kumparan sekunder terjadi tegangan induksi mutual yang kemudian disalurkan ke busi dan terjadi percikan api pada busi. Jadi terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder dan terjadinya tegangan induksi diri pada kumparan primer disebabkan oleh hilangnya medan magnet pada koil. Jadi dengan hilangnya medan magnet pada koil dengan cepat, maka terjadi tegangan induksi diri pada kumparan primer dan terjadi tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder. Pada kumparan sekunder terjadi tegangan yang sangat tinggi karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder juga lebih banyak dibanding dengan kumparan primer. Sehingga tegangan pada kumparan sekunder dapat menghasilkan percikan api. Jadi pada saat platina terbuka, maka peristiwa yang terjadi adalah terjadinya induksi mutual yang berwarna merah pada kumparan sekunder dan terjadinya induksi diri yang berwarna biru pada kumparan primer.
Nah, ini adalah animasi yang menggambarkan proses terbuka dan tertutupnya platina secara kontinu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Saat platina tertutup terjadi medan magnet, saat platina terbuka terjadi tegangan induksi mutual dan induksi diri. Tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder sangat tinggi karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder juga sangat banyak dibanding dengan kumparan primer. Mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya harap kalian juga bisa memahami ya materi apa yang disampaikan, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Bisa menghubungi saya atau Pak Supri ya secara langsung. Dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian senantiasa selalu menjaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.